Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dawan Siregar, NPM 19140084, Prodi PGSD 3A. Baik, dalam video kali ini saya akan membawakan saya akan menjelaskan materi dari pembelajaran IPA kelas tinggi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu mengabsensi dulu ya. Yang pertama, Putri, hadir? Hadir. Anissa, hadir? Adelina, hadir? Hadir semuanya kan anak-anak Ibu? Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ibu mau nanyakan, ada yang tahu nggak pelajaran kita sebelumnya apa? Ada nggak? Ada? Tidak. Nah, pelajaran kita sebelumnya itu tentang daur hidup. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang alat peredaran darah manusia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan alat peredaran darah manusia itu dan fungsinya. Nah, sebelum itu, Ibu akan membagikan atau membagi anak-anak Ibu beberapa kelompok. Nah, yang pertama, setiap kelompok itu ada dua atau 3 orang saja. Nah, yang tadi masing-masing akan Ibu bagi 3 kelompok. Nah, nama-namanya akan Ibu tulis dan akan Ibu bagikan kepada anak-anak Ibu ya. Nah, selesai itu, Ibu akan memberikan lembar atau kertas soal untuk anak-anak Ibu mengamati apa yang Ibu jelaskan nanti ya. Nah, sebelum itu, Ibu akan memberikan arahan ataupun cara-cara kita untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak Ibu terlebih dahulu mengamati apa itu alat-alat peredaran darah yang ada di buku kita di halaman 73. Di situ ada beberapa alat atau fungsi peredaran darah. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, apa itu dari fungsi jantung? Ada yang tahu? Tidak ya? Nah, fungsi jantung itu sangatlah baik. Itu salah satu alat peredaran darah manusia. Kemudian nanti Ibu menjelaskan, anak Ibu dapat mengamatinya supaya di akhir nanti anak-anak Ibu dapat menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Nah, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan gambar seperti di atas. Anak-anak Ibu dapat melihatnya ataupun mengamati gambar tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Alat peredaran darah manusia itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung itu berfungsi sebagai pemompa darah untuk ke seluruh tubuh. Paham anak-anak Ibu? Paham. Kemudian, jantung itu terdapat 4 ruangan. Yang pertama yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Anak-anak Ibu dapat mengamati gambarnya ketika Ibu menjelaskan materinya. Nah, yang kemudian yaitu pembuluh darah itu merupakan saluran-saluran yang berfungsi sebagai alat untuk pengangkut darah. Nah, kita dapat melihat gambarnya di situ, sudah terlihat jelas. Kemudian yaitu pembuluh darah itu dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau pena. Sampai sini paham anak-anak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan peredaran yang ada 2 yang tadi, yaitu Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu pembuluh nadi. Nah, pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian yaitu pembuluh balik adalah pembuluh seluruh tubuh ke jantung. Selanjutnya yaitu peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Paham kan anak-anak Ibu? Paham. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali juga ke jantung. Nah, kemudian yaitu penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah itu adalah
antara lain seperti anemia, leukemia, hipertensis, dan penyakit jantung bawaan, ataupun ada juga pembuluh nadi mengeras. Nah, itulah sistem peredaran darah ataupun penyakit yang mengakibatkan jantung kita tidak baik. Nah, seperti itulah. Jika ada anak-anak ibu yang ingin bertanya, ibu persilahkan dan ibu akan menjawabnya. Jika tidak, mungkin itulah yang dapat ibu jelaskan. Kurang dan janggalnya, ibu mohon maaf. Ataupun ada yang ingin kurang jelas, bisa ibu jelaskan lagi. Jika tidak, ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mungkin sampai disitulah ibu. Akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.